sehingga anak-anak ini bergabung dengan komunitasnya menyelenggarakan musik yang akan diselenggarakan di lapangan Banjir Sandi. Konser seperti itu? Ya, konser. musiknya, ya. Kapan itu Pak kalau boleh di... 3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Halo semua Sobat Sisma, kembali lagi dengan saya sendiri, selaku Jivan, selaku host yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah Sobat Sisma, jadi di episode kali ini gak akan kalah menariknya nih, karena kita akan berbicara tentang yang seputaran di Denpasar. Tentunya dari teman-teman SMA 9 nih mungkin bisa nanti nonton ke sini, karena kita sebuah kehormatan untuk kita kedatangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Denpasar. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Gimana kabar Pak? Bece. Oke. Gimana nih Pak kesannya nih Pak pertama kali masuk ke ruang podcast Sisma nih Pak? Iya, jadi pertama kali masuk tadi langsung ada kesan wah luar biasa ini. Jadi yang lihat dari podcast yang ada di sini, yaitu tata letak ruangnya, nah kemudian juga dilihat dari space-nya cukup lega gitu, cukup ya, lega banget ya. Jadi tidak nggak sesek-sesekan lah ya Pak ya. Itu luar biasa. Nah itu kemudian yang kedua, ini adalah merupakan salah satu penerapan daripada implementasi kemampuan anak-anak yang memiliki potensi di bidang broadcast khususnya. Okay. Jadi ini menjadikan ajang, sehingga dengan demikian mudah-mudahan anak-anak yang berpotensi di SMA Negeri 7 ini mendapatkan tempat dan wadah untuk mengembangkan kemampuan di dalam broadcast dan sebagainya. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Nih, tadi Sobat Sisma tadi disinggung soal mengembangkan potensi nih Pak. Nah, sebelum kita masuk ke sana, tadi kan sudah mengikuti dari pengimbasan sekolah penggeraknya Pak. Nah, boleh di-sharing sedikit dong Pak, kira-kira apa sih yang menarik nih atau yang baru di SMA 7 yang bisa dipelajari atau bisa menjadi insight untuk di sekolah Bapak gitu Pak? Iya, jadi yang saya dapat simak tadi pada saat kita ada pembukaan pengimbasan SMA Merdeka ini, jadi salah satunya itu adalah kegiatan yang mengarah kepada kemampuan anak-anak, potensi anak-anak yang berkaitan dengan entrepreneur gitu. Nah, misalnya seperti di sana di sekolah di sini menerapkan kemampuan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang tata rias, kemudian di bidang barbershop, coffee shop. Nah itu luar biasa. Itu saya lihatnya implementasi yang sangat luar biasa, dan ini menjadi boleh menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain bahwa potensi-potensi anak yang seperti itu bisa dikembangkan, karena kalau toh seandainya nanti anak-anak yang tersebut tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, minimal dia sudah memiliki kemampuan di bidang dasarnya lah setidaknya ya Pak ya. Betul. Ya, tadi menarik sekali nih kita ngomongin tentang coffee shop nih Sobat Sisma yang anak coffee shop, mana suaranya nih dari tata rias juga, kemudian dari tadi ada beberapa lagi barbershop juga. Nah, menurut Bapak nih kita bahas menurut Bapak sendiri nih, menurut Bapak bagus nggak sih, penting nggak sih skill seperti itu? Itu kan karena sangat berbeda ya Pak dengan sekolah yang lain. Sekolah lain kan dulu belajar ya matematika, IPA dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dikasih wadah untuk mengembangkan potensi di barbershop bagi yang merasa punya ketertarikan di sana. Nah, tanggapan Bapak sendiri nih Pak, apakah itu baik dan perlu dikembangkan nih, dan perlu dikembangkan lagi di beberapa SMA lain, bahkan di SMA-SMA lain juga, atau menurut Bapak seharusnya skill-skill seperti itu tuh tidak di sekolah Pak? Nah, bagaimana Pak? Iya, jadi itulah yang saya lihat nilai plus yang ada di SMA 7. Kita yang lihatnya dia ada suatu inspirasi untuk mengembangkan
bakat-bakat anak di luar daripada kemampuan akademik yang ada. Nah, ini mendapatkan tempat yang luar biasa di sekolah sini ya. Jadi intinya adalah kami sangat apresiasi dengan adanya suatu model kegiatan yang bisa menggali kepotensian anak ini. Nah, sehingga nantinya ke depannya sedikit tidaknya itu akan bisa mendatangkan cuan juga ya. Itu. Jadi luar biasa itu, jadi seperti itu. Nah, memang sih ada sekolah yang khusus memang ke arah ke itu ya, seperti SMK dan sebagainya. Tapi alangkah luar biasa juga walaupun sekolah yang tidak SMK bisa melahirkan orang-orang peserta didik yang memiliki kejiwaan entrepreneur yang luar biasa itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi kita udah ngomong-ngomong, udah kepikiran belum nih Pak di SMA 9 nanti mau buat apa mungkin dari ide-ide tersebut Pak? Betul. Ada rencana gitu Pak? Iya, nah di SMA 9 sampai saat ini sudah pernah kita lakukan sebagai contoh misalnya ada namanya hasil produk keripik semansia itu. Oke, keripik semansia. Ya, itu. Kemudian kita juga menggali potensi-potensi anak-anak di bidang kemarin ada komunitas di SMA 9 Denpasar yang anak-anaknya memiliki jiwa untuk entrepreneur di bidang musik. Nah, sehingga anak-anak ini bergabung dengan komunitasnya menyelenggarakan musik yang akan diselenggarakan di lapangan Banjir Sandi. Konser seperti itu? Ya, konser. Musiknya, ya. Kapan itu Pak kalau boleh di... saya juga tidak tepat waktunya kapan, yang jelas itu sudah menghadap ke sekolah. Anak-anak sudah membicarakan programnya seperti apa, kemudian tokoh-tokoh musik yang dihadirkan siapa saja. Masih perencanaan ya Pak ya? Dari planning sampai di eksekusi bagaimana. Dan akhirnya untuk sampai ke evaluasinya itu sudah dirancang oleh anak-anak sendiri. Jadi itu sebenarnya yang memang kita harapkan di dalam Merdeka Belajar ini. Jadi anak-anak siswa ini sebagai sebagai subjek dalam pembelajaran. Ya, begitu. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah lakukan juga, cuman belum sebanyak seperti yang ada di SMA 7. Itu dari OSIS kah Pak atau ekstra atau? Dia berupa komunitas. Ya, jadi kolaborasi antara OSIS juga ada di sana, kemudian juga ada komunitas yang memang penggemar musik, kemudian dengan anak-anak yang ada di ekstra musik juga. Namanya apa sih itu Pak komunitasnya itu Pak? Yang jelas saya juga saya juga tidak tahu persis namanya apa. Kemarin dia anak-anak ini komunitasnya sudah menghadap ke ruang saya untuk untuk mempersiapkan penggelaran musik itu. Luar biasa sekali nih Sobat Sisma. Bakal ada konser yang dari SMA 9 nih. Ini patut ditunggu banget nih. Pasti nanti westernya sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, ngomongin tentang konser, karena kalau ngomongin konser nih anak-anak sekolah, Sobat Sisma atau mungkin dari SMA lain juga pasti setuju kalau kita mau ngadain konser, pasti masalah yang menjadi tembok penghalang yang paling depan nih pasti dari izin dulu Pak. Betul. Dari Bapak sendiri nih, perihal izin gimana sih? Apakah Bapak mendukung penuh nih Pak dari apresiasi siswa sudah niat menyalurkan potensinya, ketertarikannya di bidang musik, menyelenggarakan konser, atau seperti apa nih Pak? Karena kan masih di bawah umur ya Pak ya. SMA untuk mengadakan konser kan pasti gimana gitu ya. Gimana Pak? Iya, yang jelas kemarin setelah anak-anak menghadap seperti itu, kami apresiasi dengan baik dan kami memberikan support kepada anak-anak, dan kami juga ikut memberikan saran agar khususnya perizinan itu benar-benar diurus dengan baik. Artinya jangan sampai perizinan itu ada yang kurang gitu. Jadi benar-benar diinginkan lah ya Pak ya. Jadi antisipasi juga kemungkinan hambatan-hambatan atau resistensi yang terjadi selama proses itu. Nah, jadi kemudian
tetap juga selalu menjadi tetap berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan yang memiliki wewenang untuk memberikan surat izin itu. Jadi ini luar biasa nih karena dari pihak sekolahnya pun support penuh nih dari penyelenggaraan konser itu. Wah, luar biasa sekali. Ini semoga konsernya bisa dari perencanaan bisa lancar, semuanya lancar, dijauhkan dari hambatan ya Pak ya. Dan nanti saya tunggu nih Pak, nanti terus teman-teman siswa pasti bakal nonton juga konser yang diadakan oleh SMA 9 ini, harus ditunggu-tunggu nih Pak. Oke, Sobat Sisma, terima kasih banyak Bapak sudah kemarin. Terima kasih udah waktunya Sobat Sisma. Jadi dari episode kali ini kita bisa sharing-sharing ada apa sebenarnya di Semansia. Ternyata sangat luar biasa sekali ya, ada juga keripik Semansia nih. Jadi wirausaha yang ada di Sisma pun juga ternyata ada loh di Semansia, dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, tadi juga konser Sobat Sisma nanti ditungguin mungkin di IG Semansia atau apa IG khusus, nanti ada announcement-nya, patut ditunggu-tunggu. Baik, mungkin cukup sekian Sobat Sisma untuk episode kali ini. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. This is Podcast Sisma. Dadah.